Nisa dari UPTD SMPN 2 Sindang Indramayu, mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat ya, oke. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan ada yang memimpin berdoa dulu. Siapa? Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mem email ini dulu ya, cek kehadiran dulu. Yang pertama, Syafa, Sheila, Rizky, Putri. Ya, oke. Baiklah, ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, di sini sudah ada ya. Kita hari ini belajar tentang teks cerita fantasi. Ya, baiklah, sebelum kita mulai, biar tambah semangat ya, kita sama-sama teriakan jargon Nedusi. Siap? Ya. Nedusi, Nedusi, terbang tinggi dengan prestasi tiada henti. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Ya, nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami apa sih teks cerita fantasi itu? Ya, nah perbedaannya untuk pembelajaran hari ini ada di sini capaian pembelajaran yaitu tentang menulis. Ya, coba nih kalian lihat ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Mem. Silakan. Peserta didik berlatih menyajikan gagasannya dalam teks naratif dengan menulis cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanat tertentu dengan menarik. Terima kasih Raka. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menulis, berlatih menulis dan menyajikan teks cerita fantasi. Sudah siap? Siap. Misalkan ada yang bertanya, Mem, apakah kita bisa membuat teks cerita fantasi? Jangan katakan tidak bisa sebelum kita mencoba. Jadi kita harus mengatakan kita bisa. Oke? Ya. Nah, selanjutnya ya di sini ada beberapa pertanyaan. Coba siapa yang masih ingat? Apa sih teks cerita fantasi itu? Saya, Mem. Ya, silakan. Teks cerita fantasi adalah teks yang berisi imajinasi, Mem. Teks yang berisi imajinasi. Ya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk Azhar. Ya, betul ya. Teks cerita fantasi itu merupakan teks yang berisi cerita imajinasi. Jadi ada cerita yang lahir dari imajinasi kita. Coba ada lagi yang mau berpendapat apa itu teks cerita fantasi? Saya, Mem. Ya, Maharani. Teks yang mengandung unsur keajaiban. Betul, beri tepuk tangan untuk Maharani. Ya, betul ya. Jadi selain itu dari imajinasi kita, kemudian juga yang membedakan dengan teks yang lainnya, kalau untuk teks cerita fantasi itu harus ada keajaiban. Kalau tidak ada keajaiban, berarti itu bukan teks cerita fantasi. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang sudah pernah membaca teks cerita fantasi? Ya, silakan. Saya pernah membaca teks cerita fantasi Ya. dengan judul Kelinci dan Buaya. Berarti temanya tentang hewan, tentang binatang. Membaca teks cerita fantasinya di mana? Di perpustakaannya. Beri tepuk tangan untuk Sheila ya. Nah, ternyata ya banyak ya. Sheila banyak nggak di perpustakaan buku-buku cerita fantasi? Banyak ya. Silakan jadi kalian misalkan kalian, Mem, saya tuh gimana ya cara mencari teks cerita fantasi di perpustakaan sekolah ya? Banyak ya. Siapa lagi yang sudah pernah membaca teks cerita fantasi? Saya, Mem. Ya, Aisyah. Ya. Sudah pernah membaca teks cerita fantasi? Ya, sudah. Di mana?
Saya beli dari toko buku. Oh, dari toko buku. Kalau tadi dari perpustakaan, ini dari toko buku. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang imajinasi atau keajaiban. Imajinasi, tapi yang berkaitan dengan keajaiban. Ya, beri tepuk tangan untuk Aisyah. Ya, terima kasih ya Sela dan Aisyah. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ya. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam menulis teks cerita fantasi? Coba, kalau kita mau menulis teks cerita fantasi itu pastikan apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang membedakan dari teks lainnya? Coba, ada yang mau menjawab? Saya, Ya. dalam menulis cerita teks fantasi kita Iya. harus memasukkan unsur intrinsik. Ada unsur intrinsiknya, betul. Beri tepuk tangan untuk Naufal. Ya, selain itu ya, kalau misalkan kita membuat teks cerita fantasi itu pasti di dalamnya ada unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Ada lagi yang mau berpendapat selain unsur intrinsik? Saya Mem. Ya, Kita juga harus tahu struktur dan kebahasanya. struktur dan kebahasanya, betul sekali. Wah, ini pintar-pintar semua ya, hebat ya. Baiklah ya, tadi ya Mem Imel sudah memberikan pertanyaan ke kalian dan sudah hampir bisa dijawab oleh kalian semua. Berarti di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham ya apa itu teks cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat atau menulis teks cerita fantasi yang baik dan benar ya. Nanti kita akan melihat amanat apa yang ada dalam teks cerita fantasi. Baik ya. Kemudian, nah ini video materi tentang teks cerita fantasi yang tadi malam sudah Mem email share di WhatsApp kalian. Sudah dilihat belum? Sudah ditonton? Nah, ini YouTube-nya Mem email sendiri ya. Sudah di-like? Sudah di-subscribe? Ya, barangkali saja Mem email jadi YouTuber ya. Oke, nah ini hanya sekilas saja ya. Nah, kalian kan sudah melihat. Nah, jadi nanti kalian untuk materinya ada di YouTube. Kan barangkali kalian kalau di buku paket kan kalian buku paketnya yang dari perpustakaan ya, buku paket Kemendikbud dan juga buku paket Erlangga ya. Nah, ini versi yang literasi digitalnya gitu ya. Nah, kemudian ini hanya penguatan saja karena tadi saja ya ketika Mem email tanya kalian sudah paham. Jadi di sini ya teks cerita fantasi itu kan merupakan salah satu jenis teks naratif ya, di mana terdapat cerita imajinatif yang tadi disampaikan Azhar ya, kemudian berisi serangkaian kejadian yang berurutan ya. Berurutannya itu apa? Berurutan yang menggambarkan alur cerita ya dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Mem email tidak akan menjelaskan karena ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Noval bahwa dalam membuat teks cerita fantasi itu ada unsur intrinsiknya. Ya, unsur intrinsiknya itu apa saja? Unsur yang ada di dalam cerita itu meliputi pertama, ada temanya mau tentang apa? Yang tadi ya, Sela mengatakan bahwa pernah membaca buku tentang binatang. Ya, judulnya Kancil dan Buaya gitu ya. Kemudian ada lagi Aisyah tentang keajaiban. Nah, berarti itu temanya itu kan bisa beragam. Ya. Kemudian di sini tokoh dan perwatakan. Pasti ya, dalam sebuah cerita itu tidak mungkin tidak ada tokoh. Tidak mungkin tidak ada wataknya. Masih ingat kan ya? Tokoh, watak ya. Kemudian alur, sudut pandang, dan amanat. Ini kalian sudah paham ya, karena di pertemuan sebelumnya. Nah, ini struktur ya. Struktur ini apa? Struktur ini yang membedakan dengan teks yang lainnya. Kita kalau mau membuat teks agar berurutan ya, agar berurutan apa yang mau kita tulis, harus lihat strukturnya. Dalam teks cerita fantasi, yang perlu kalian lakukan pertama, kalian kerjakan dulu apa orientasinya, ada pembukanya. Kemudian lanjut ke komplikasinya. Di komplikasi ini kan ada masalah-masalah yang muncul ya. Nah, kemudian ada resolusi. Resolusi itu masalahnya itu apa nih yang mau diselesaikan, masalahnya apa ya. Kemudian di orientasi ini sudah selesai masalahnya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ya
ada kebahasaan. Ini bisa kalian gunakan dalam membuat teks cerita fantasi. Banyak ya, ada kata ganti, keterangan. Ini sudah Meme jelaskan kan ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya. Nanti apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat sebuah tulisan teks cerita fantasi. Tulisannya dalam bentuk apa? Pertama, ini contohnya. Kalian bisa menulis teks cerita fantasi dalam bentuk komik. Kalau komik kan bergambar ya. Nah, nanti ini silakan. Nih, yang tulisan-tulisan inilah yang dinamakan teks cerita fantasi. Ya? Paham ya? Nah, ini ceritanya ya. Nah, kemudian dari yang komik tadi ya, dari gambar pun ini bisa melahirkan imajinasi kita dalam membuat teks cerita fantasi. Nah, kalian lihat tuh, gambar pertama ada apa tuh? Gambar apa? Gambar monyet dan kura-kura. Nah, coba siapa yang bisa ini menceritakan kalau misalkan kalian lihat gambar itu tentang apa? Ada enggak? Monyet dan kura-kura tuh kayaknya sepertinya sedang apa ya? Jawab aja nggak apa-apa, yang bisa aja. Sok. Kayak sedang apa tuh? Monyetnya sedang merebut apa tuh? Pisang. Ya, merebut pisang kura-kura. Ya, karena berarti di sini monyet kayak seorang yang licik gitu ya, ingin menguasai makanan orang lain. Di sini juga ada nih, ada apa gambar apa ini? Mangga. Ya, Mem, kok itu mangga ada kacamatanya, ada matanya? Emang itu apa, minion gitu ya? Nah ini mangga kita kan tahu dari asalnya dari mana? Indramayu. Ya, jadi misalkan Mem, emang bisa Mem teks cerita fantasi itu melibatkan kearifan yang ada di daerah kita gitu. Misalkan kalau kita kan Indramayu ciri khasnya apa? Mangga. Nah, kalian bisa menggunakan mangga ini sebagai tokoh dalam teks cerita fantasi. Misalkan ada Mangga Gedong Gincu sebagai tokoh utamanya, misalkan ada Mangga Cengkir sebagai tokoh yang antagonisnya gitu. Itu bisa. Ya, nah kemudian ini ada apa lagi? Komodo atau biawak? Biawak ya. Kenapa ini Mem Email ada gambar biawak di sini? Karena Indramayu juga kan punya pulau biawak. Itu bisa kalian gunakan sebagai cerita fantasi. Nah kemudian ini juga nih keajaiban lagi. Ada pohon, kemudian ada uangnya. Ya, oh ini pohon uang gitu. Kalau dalam dunia nyata enak banget ya kita punya pohon uang ya. Ya, tapi kalau dalam teks cerita fantasi itu sah-sah saja. Karena cerita fantasi itu kan ada unsur keajaiban. Kayak gitu. Nah, kemudian nih gambar yang terakhir. Siapa coba yang bisa menjelaskan? Saya, Mem. Ya. Jadi ada seorang pengemis yang bertemu dengan kakek sakti, lalu ia diberikan buah mangga dan ternyata buah mangga tersebut bisa menjadikan ia menjadi orang kaya. Oh, luar biasa ya, beri tepuk tangan. Meme ya tadi hanya melihat sekilas dari gambar ini sudah langsung menangkap apa isi gambarnya dan itu bisa dirangkai menjadi sebuah cerita imajinasi. Ada dua orang. Yang satu kakek-kakek ya yang Meme sampaikan. Yang satunya ada pemuda karena ini ada gambar-gambar yang kelihatannya bajunya lusuh, bolong gitu ya. Jadi ini kayaknya ini orang yang tidak mampu, orang miskin gitu ya. Di kakek ini ternyata bukan kakek biasa. Diberikanlah buah mangga. Ternyata buah mangganya buah mangga ajaib. Bisa membuat anak muda ini jadi orang kaya. Hebat ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian selain tadi komik, kemudian ada gambar. Nah, di sini juga ada dalam bentuk videonya. Teks cerita fantasi dalam bentuk video. Ini ada di buku Erlangga ya, di buku kalian. Kan ada QR code-nya tuh. Ya, kalian silakan bisa langsung di-scan ya. Nanti akan muncul video ini. Ya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Nah ini ya, ini Mem Email tidak akan lama-lama ya. Kalian bisa melihatnya di buku kalian. Ya. Nah ini ya, setelah kalian melihat beberapa contoh teks
cerita fantasi, mungkin kalian nanti bisa berpikir bahwa apa yang ingin saya tulis. Silakan, boleh dalam bentuk komik, boleh dalam bentuk gambar, ya. Tapi kalau gambar biasanya ya itu dari komik ya. Ada gambar terus kalian kembangkan imajinasinya gitu ya. Nah, kemudian bisa dalam bentuk video gitu ya. Nah, di sini apa yang akan kalian lakukan dalam membuat teks cerita fantasi? Yang pertama, harus ada judulnya. Ya, harus ada judulnya. Judulnya apa? Kalau misalkan ini kan judulnya tentang binatang ya, Kisah Semut dan Kepompong. Nah, berarti otomatis cerita di dalamnya berkaitan dengan cerita antara semut dan kepompong ya. Judulnya. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini apa? Orientasi ini biasanya ada di awal paragraf karena ini merupakan pendahuluan dalam sebuah cerita tersebut. Ya, jadi di mana ada perkenalan tokoh-tokohnya nih siapa saja. Ya, terutama tokoh utama akan muncul di orientasi. Ya, kemudian selain orientasi, ya ada komplikasi. Komplikasi ini lebih kepada pengenalan masalah, ya, pengenalan masalah hingga terjadi konflik. Nah, di komplikasi ini konflik tuh muncul. Ya, entah nih, misalkan semut dan kepompongnya punya konflik apa, ada di komplikasi. Ya, kemudian setelah komplikasi ada resolusi. Resolusi itu apa? Ada konflik, ya, tapi konfliknya ini bagaimana caranya untuk diselesaikan. Ya, ada penyelesaian. Ya, ini di resolusi. Nah, untuk struktur dalam teks cerita fantasi sebenarnya boleh sampai resolusi karena masalah dianggap sudah selesai. Nah, adapun koda di sini itu sifatnya boleh ada, boleh tidak ada. Kalau ada, koda ini apa? Koda ini sebagai penutup cerita, ya, yang memuat akibat yang dirasakan tokoh. Ya, paham? Ya. Nah, itu ya. Kemudian pertanyaannya, ya, di sini. Apakah kita bisa membuat teks cerita fantasi? Kita coba, ya. Kita coba bagaimana cara membuat teks cerita fantasi, ya. Hari ini nanti kita coba, ya, dari unsur intrinsik, struktur, kebahasaan. Ya. Sudah siap untuk membuat teks cerita fantasi? Siap. Ya. Baik ya. Nah, sebelum kita langsung mengerjakan tugas kalian, ya. Di sini Mem Email akan bagikan LKPD-nya, ya, yang nantinya lembar kerja peserta didik, yang nantinya kalian silahkan diisi LKPD-nya ya. Nah, ini. Nah. LKPD ini, nah ini ya. Silakan. Boleh, silakan. Nah, ini ya, kalian ketika melihat LKPD itu, kalian yang pertama kali harus kalian lakukan, baca petunjuk pengerjaannya. Ya, petunjuk pengerjaannya yang pertama, buatlah kerangka teks cerita fantasi. Ya, jadi kalian silakan buat peta konsepnya. Di situ sudah ada kan ya peta konsepnya ya. Nah, ini ya. Nih, peta konsepnya. Kalian tinggal diplot-plotkan saja. Temanya tentang apa? Judulnya tentang apa? Orientasi, ada tokoh, ada latar. Kemudian di komplikasi, ada apa nih? Konfliknya ya, antara protagonis dan antagonis. Kemudian ada juga peran pembantu, yaitu tritagonis ya. Silakan. Resolusinya apa? Ada pemecahan masalahnya apa? Silakan diplot-plotkan saja dulu ya. Apa sih garis besar yang ingin kalian tulis? Nah, kemudian di sini nih ya, di LKPD ini silakan langsung diisi. Setelah kalian membuat peta konsep, maka kalian langsung dikembangkan dalam bentuk paragrafnya. Ya. Yang tadi kan, yang di peta konsep ini kan, tuh, ada semua. Nanti kalian kembangkan dalam bentuk paragraf. Bisa kalian gunakan kebahasaan untuk teks cerita fantasi yang sudah kita pelajari. Ya, bisa dipahami?
Bisa ya? Nah, sebelum kita mulai menulis teks cerita fantasi, kita buat kesepakatan dulu ya. Kalian mau mengerjakannya itu membutuhkan waktu berapa menit? Dari kelompok orientasi dulu 30 menit. Jadi 15 menit untuk peta konsep, 15 menit untuk paragraf, dikembangkan dalam bentuk paragraf. Kelompok komplikasi 30 menit, sama ya. Terakhir kelompok resolusi 30 menit. Oke, berarti kita sepakat ya. Ya, baik ya, kita sepakat bahwa untuk pengerjaan menulis teks cerita fantasi, silakan kalian kerjakan secara berkelompok dalam waktu 15 menit untuk membuat peta konsep, 15 menit untuk membuat cerita fantasi dari peta konsep dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Siap? Siap. Uh, 15 menit sudah berlalu ya. Kalian sudah membuat peta konsepnya kan ya? Nah, sekarang waktunya Mem Email cek ya peta konsep yang sudah kalian buat. Coba. Baik ya, ini Mem Email coba cek. Ini peta konsep yang sudah kalian buat ya. Temanya sudah ada ya. Kerajaan, kemudian ini ya. Ininya. Judulnya ya ini tuh ya. Orientasi, tokohnya juga ini banyak ya. Tokoh yang baiknya mana? Baik ya, Mem Email akan mengecek peta konsep yang sudah kalian buat ya. Nah, di sini temanya sudah ada ya, temanya tentang hewan. Kemudian judulnya juga ini ya. Judulnya sudah ada. Ini orientasi, komplikasi, resolusinya juga ada, bahkan ada kodanya juga ya. Baik ya, Mem Email akan mengecek ya peta konsep kalian. Ya, ini peta konsep yang sudah kalian buat ya. Temanya tentang kemasyarakatan di sini ya. Ini judulnya. Nah, kemudian ini ada orientasi ya, komplikasi, resolusi, kodenya juga ada ya. Ini tokohnya. ...15 menit untuk mengembangkan ya paragraf ya dari peta konsep yang sudah kalian buat selesai ya. Coba Mem Email akan mengecek ya hasil tugas kalian. Coba. Ini orientasinya. Tokoh utamanya siapa? Pangerannya sama putri. Putri siapa? Rosella. Iya, Putri Rosella. Ya. Amanatnya juga sudah ada ya. Ya, sudah sesuai, sudah bagus. Coba kelompok komplikasi ya, ini orientasinya sudah ada ya. Penggunaan bahasanya juga sudah sesuai, sudah bagus. Kemudian ini judulnya, mana judulnya? Judulnya apa? Ya, nanti tambahin ya judulnya ya. Nah, ini komplikasinya juga. Berarti ini masalahnya itu persahabatan ya ini ya.
Ya, sudah sesuai, tinggal nanti ditulis judulnya apa. Ya. Coba kelompok 3. Nah, ini judulnya ini ya sudah ada. Kemudian ini orientasinya, kebahasanya juga sudah sesuai. Ya. Oke. Sudah lengkap ya? Baik ya, semuanya sudah selesai mengerjakan peta konsep dan paragraf ya dalam bentuk teks cerita fantasi dalam bentuk paragraf. Nah, setelah kalian sudah selesai membuat teks cerita fantasi, sebenarnya untuk tujuan pembelajaran kita itu sudah selesai. Di mana kalian sudah bisa menulis teks cerita fantasi yang baik ya, sehingga di situ ada amanat yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah kalian buat. Ya, nah coba sekarang waktunya untuk mempresentasikan ya hasil tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan. Kelompok pertama orientasi dulu ya, silakan. Kelompok orientasi silakan presentasi. Jangan lupa jargonnya ya. Silakan. Sok. Boleh ganti-gantian ya yang menjelaskannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orientasi. Bisa, yes. Ya, beri tepuk tangan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks cerita fantasi yang berjudul Pangeran Kijang. Tokoh-tokohnya yaitu Putri Rosella, Pangeran Auden, Pangeran Aiden, Raja Damon, Raja Arthur, Ratu Helena, dan penyihir. Latarnya di istana dan hutan, malam dan siang, marah, terkejut, sedih, senang, dan bahagia. Komplikasinya, Putri Rosella menolak untuk dijodohkan dengan Pangeran Auden, lalu Pangeran Aiden meminta bantuan ke penyihir untuk mengutuk adiknya menjadi Kijang. Resolusinya, Putri Rosella menemukan Kijang dan merawatnya dengan baik. Setelah 1 minggu berlalu, Putri Rosella mencium kening Kijang tersebut dan muncul cahaya yang memunculkan Pangeran Aiden. Lalu Pangeran Aiden menceritakan apa yang sudah kakaknya lakukan padanya. Amanatnya, jangan iri dan arogan karena semua orang pasti mendapatkan kebahagiaannya masing-masing, dan jangan kamu berbuat jahat kepada orang lain karena akibatnya akan dirasakan pada diri sendiri. Ya, sudah? Tanya jawab. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tentang kerajaan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Silakan. Apa? Konfliknya. Konfliknya, Putri Rosella menolak untuk dijodohkan dengan Pangeran Auden. Terus Pangeran Auden ini meminta bantuan ke penyihir biar si penyihir ini ngutuk adiknya Aiden jadi Kijang. Amanatnya. Pangeran Aiden menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Putri Rosella tentang kakaknya yang melakukan kejahatan tersebut. Terus habis itu mereka hidup bahagia, udah Happy ending. Hidup bahagia. Ya, tadi sudah ya kelompok orientasi sudah presentasi di depan. Selanjutnya kelompok komplikasi. Silakan. Silakan, siapa yang mau memimpin?
Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar, wabarakatuh. sebentar. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komplikasi. Bisa jaya luar biasa. Allahu Akbar, beri tepuk tangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik, yaitu dengan judul Persahabatan 3 Hewan, dan temanya yaitu hewan. Di sini orientasi ada tokoh yaitu Mikau, Milau, Pilau, dan pemilik. Latarnya yaitu rumah, pagi dan siang, gembira, iri, dan cemburu. Komplikasinya yaitu Mikau merasa cemburu terhadap Pilau karena bermain dengan Milau. Resolusinya itu ada Mikau yang mengetahui sikapnya kepada Pilau merasa kasihan dan dia ingin mendekati Pilau untuk bermain. Amanatnya yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain dan kita harus bermain dengan siapa saja. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Mengacungkan tangan. Konfliknya yaitu Miko merasa cemburu terhadap Pilau karena bermain dengan Milau. Resolusinya Miko yang mengetahui sikapnya kepada Pilau merasa kasihan dan dia ingin mendekati Pilau untuk bermain. Ada lagi? Ada lagi? Ada tokoh antagonisnya. Tidak. Antagonisnya ada, yaitu Mikau. Sudah? Cukup? Hewan kelinci, kucing, dan anjing. Sudah? Oke. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok komplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resolusi. Kami pasti kita. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok resolusi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat teks cerita fantasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novel Fitriana Ramadan. Nama saya Wahyu Azhar Bramantio. Saya Putri Septiasa Ramadhani. Nama saya Gede Sriela Keisha. Saya akan Somer Akbar. Tema cerita teks fantasi yang kami buat tentang masyarakat. Judulnya Kembali ke Masa Lalu. Orientasinya, tokohnya ada yang tokoh protagonisnya ada Kayla, antagonisnya ada Caca dan Gevan, antagonisnya ada Ibu Kayla. Latar tempatnya ada pantai dan rumah, latar waktunya ada sore dan pagi, latar suasananya senang, sedih, dan terkejut. Komplikasinya adalah Kayla kembali ke masa lalu, di mana ia terseret ombak besar dan kedua sahabatnya tidak mempedulikannya. Resolusinya, Kayla sangat sedih dan bertujuan mengasingkan diri ke luar negeri. Kode atau resonya, amanat dari cerita ini adalah jangan terlalu percaya terhadap manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Temanya tentang masyarakat. Ada lagi? Karena sedih karena teman-temannya tidak mempedulikannya. Nah, kalau Barangkali itu ada yang jawab. kayaknya salah teman-temannya. Iya, silakan. Apa tadi itu pertanyaan? Pertanyaan apa tadi? Kenapa teman-temannya tidak mempedulikannya? Oh, karena teman-temannya sebenarnya tuh kayak benci gitu, nggak suka sama Kayla, jadi gitu ditinggalin gitu. Say goodbye. Apa? Ya saya juga nggak tahu ya, saya juga. Keajaibannya di mana?
keajaibannya itu sebenarnya nih Kayla nih aslinya nih udah hilang gitu kayak sekitar berapa tahun gitu. Nah terus tiba-tiba dia muncul lagi gitu ada di sini gitu. Say welcome. Silakan, ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang lagi? Cukup. Sudah, Ya. kalau sudah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kelompok resolusi ya. Nah, kalian tadi sudah presentasi semua ya. Dari apa yang sudah kalian kerjakan ya, tugas kelompoknya sudah diselesaikan semuanya dengan baik. Kalian sudah bisa menulis teks cerita fantasi. Nah, di sini Memimel akan mengapresiasi nih, Memimel punya 5 coklat ya. Nanti Memimel akan memilih penampilan siapa yang terbaik tadi ya, yang presentasi. Ya, baik. Siapa ya? Siapa ya? Kelompok mana ya? Yang mendapatkan coklat ini kelompok komplikasi. Wah, silakan, selamat ya. Nah, untuk yang lainnya perhatikan, yang lainnya ya, yang lainnya semuanya sudah bagus ya, sudah bagus ya, lengkap semua ya. Nanti bisa berlatih lagi ya, berbicara di depan ya, untuk semua materinya sudah bagus ya. Baik ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, paham ya? Kalian sudah bisa menulis teks cerita fantasi, berarti Memimel menganggap bahwa kalian itu sudah paham ya. Ya, baik ya. Perhatikan lagi. Nah, untuk pembelajaran hari ini Memimel cukupkan sampai di sini ya. Sebelumnya Memimel ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan mari kita semua bertepuk tangan ya. Nah, sebelum Memimel akhiri, coba Memimel ingin tahu ya. Nah, kalian sudah belajar ya dari awal bagaimana cara menulis teks cerita fantasi. Nah, siapa yang mau berpendapat? Apa sih yang kalian dapatkan ya dalam pembelajaran hari ini? Mem. Silakan. Mem. Ya. Kita jadi bisa membuat cerita teks fantasi dari video dan gambar. Ya, jadi kita bisa membuat teks cerita fantasi itu bisa dikembangkan ke dalam gambar dalam bentuk komik ya, dan juga dalam video. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Pembelajaran hari ini tuh menyenangkan Iya. banget, soalnya kita bisa tahu amanat dari teks cerita fantasi tersebut, Mem. Wah ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa tahu ya amanat yang ada dalam teks cerita fantasi. Ada lagi? Ya? Kita bisa meluangkan kreativitas dan imajinasi kita. Betul ya, kita bisa mengasah imajinasi kita ya. Ada lagi? Apa yang kalian dapatkan? Kita menjadi Ya. tahu unsur-unsurnya, Ya. unsurnya dan kemasannya. Ya, luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi banyak sekali yang sudah kalian dapatkan ya dalam pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelumnya silakan ada yang memimpin berdoa terlebih dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan jargon Nedusi ya. Nedusi, Nedusi, terbang tinggi dengan prestasi tiada henti. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, pembelajaran hari ini Memimel cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.